Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang manusia dan keadilan. Yang pertama, pengertian keadilan itu sendiri. Pengertian keadilan secara umum adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut orang ataupun benda. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan WCS Poer Wadarminto, kata adil berarti tidak berat sebelah atau memihak manapun, atau tidak sewenang-wenang. Menurut pendapat yang lebih umum lagi, dikatakan bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Berdasarkan kesadaran etis, kita diminta untuk tidak hanya menuntut hak dan lupa untuk menjalankan kewajiban kita. Jika kita hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban, maka sikap dan tindakan kita akan mengarah pada pemerasan dan memperbudak orang lain. Jadi, jika kita hanya mementingkan hak kita dan tidak menjalankan kewajiban kita, maka sikap yang kita tunjukkan kepada orang lain itu seperti memperbudak atau memeras orang lain. Sebaliknya pula, jika kita hanya menjalankan kewajiban dan lupa untuk menuntut hak kita, maka kita akan mudah diperbudak atau diperas oleh orang lain. Jadi keadilan secara umum itu kita harus menuntut hak dan menjalankan kewajiban kita. Jadi kita harus menyamaratakan antara hak dan kewajiban kita. Jadi hak dan kewajiban kita itu sama rata, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, jadi harus sama rata. Seperti itu. Ada beberapa pengertian keadilan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kelayakan dalam tindakan manusia. Yang kedua, menurut Notonegoro, keadilan adalah suatu keadaan yang dimana sudah bisa dikatakan adil jika sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, pengertian keadilan menurut WCS Purwodarminto yang menyatakan bahwa keadilan berarti tidak berat sebelah, tidak semena-mena, dan tidak memihak. Yang keempat, menurut Franz Magnus Suseno, keadilan adalah suatu keadaan antar manusia yang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Misalnya, hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama atau kepercayaan, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk mendapat pekerjaan, dan sebagainya. Keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama seperti yang lain. Misalnya, di negara atau lembaga di Indonesia tentu ada keadilan. Semua orang diperlakukan secara adil, tidak memandang suku, ras, atau aliran tertentu. Keadilan sebagai tuntutan menuntut agar keadaan adil itu diciptakan dengan baik, dengan mengambil tindakan yang diperlukan, yang diperlakukan, maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Yang ketiga, keadilan sebagai keutamaan adalah sikap atau tekad yang meletakkan apa yang adil. Keadilan memberikan kebenaran, ketegasan, dan suatu jalan dari berbagai persoalan yang tidak memihak kepada siapapun. Dan bagi yang berbuat adil, merupakan orang yang sangat bijaksana. Kemudian macam-macam keadilan. Nah, macam-macam keadilan yang pertama yaitu keadilan legal atau keadilan moral. Apa yang dimaksud dengan keadilan legal? Keadilan legal merupakan substansi rohani dari masyarakat tertentu, sedangkan keadilan moral yaitu merupakan suatu masyarakat yang melakukan
melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan karakter atau sifat mereka masing-masing. Nah, yang kedua yaitu keadilan distributif, di mana bahwa keadilan akan terlaksana jika sesuatu hal yang sama diperlakukan dengan hal yang sama juga. Kemudian hal yang tidak sama diperlakukan dengan hal yang tidak sama juga. Kemudian yang ketiga yaitu komutatif. Komutatif artinya bahwa keadilan itu asas peradilan dan ketertiban di dalam masyarakat tertentu. Keempat, kejujuran. Dan yang kelima, kecurangan. Dan yang keenam, perhitungan. Yang dimaksud di sini perhitungan adalah misalnya di negara kita yang menangani kejahatan adalah polisi. Nah, di sini dia akan menyelidiki dan mengungkapkan berbagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian diserahkan ke pengadilan dan diproses sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Kemudian yang ketujuh adalah pemulihan nama baik. Pada hakikatnya pemulihan nama baik artinya bahwa kesadaran manusia akan segala kesalahannya, bahwa apa yang telah dilakukannya atau yang telah diperbuatnya tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan akhlak. Saya akan menjelaskan tentang hubungan manusia dan keadilan. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, artinya adalah makhluk yang paling sempurna. Sedangkan keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu, baik benda atau makhluk hidup. Dari penjelasan dan contoh yang telah dijelaskan oleh teman saya, Tuhan menciptakan manusia secara adil dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pasti setiap manusia juga memiliki kekurangan, selain itu manusia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu, manusia dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Banyaknya kasus yang telah terjadi di Indonesia dapat dikatakan bahwa masalah ketidakadilan telah menjadi salah satu masalah utama bangsa Indonesia yang dapat mengancam kebersamaan dan keintegrasian bangsa. Masalah yang berakar pada ketimpangan sosial akibat pengimplementasian bangsa, keadilan sosial yang tidak sempurna akan menimbulkan kecemburuan bagi kaum yang merasa tertindas dan berdampak pada hilangnya perasaan senasib dan tekad bersama untuk bersatu. Keadilan dan persatuan di Indonesia haruslah mengacu pada sikap peduli yang berimbang, bukan hanya terfokus pada salah satu bagian saja. Manusia tanpa keadilan, maka kehidupan tidak akan tentram. Karena unsur pertama dari peduli yang berimbang bukan hanya terfokus pada salah satu bagian saja. Manusia tanpa keadilan, maka kehidupan tidak akan tentram. Karena unsur pertama dari kehidupan manusia adalah keadilan. Oleh karena itu, keadilan memberikan suatu perdamaian dan persatuan di kalangan manusia. Karena kita hidup di negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan salah satu sila tersebut berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami bawakan yang berjudul Hubungan Manusia dan Keadilan. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan harmonis adalah dengan menegakkan atau menjunjung tinggi keadilan. Keadilan adalah perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Berlaku adil berarti tidak berat sebelah atau memihak satu orang atau lembaga. Sedangkan menurut bangsa Indonesia sendiri, seperti yang tercantum dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pemerintah harus menyamakan perlakuan dan perhatian antara rakyat Indonesia dan tidak memandang suku, ras, agama, budaya yang bangsa atau rakyat Indonesia anut dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam mewujudkan keadilan, kita harus berperilaku jujur yang berarti dalam melakukan suatu hal, kita harus mengikuti hati nurani kita dan apa yang kita katakan harus sesuai dengan perbuatan yang akan kita lakukan nantinya. Sebagai contoh, ketika suatu pemimpin berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara adil dalam upaya pembangunan infrastruktur daerah,
Pemimpin harus benar-benar melakukannya dan tidak pandang bulu antara kota besar dan daerah terpencil, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada kecurangan dengan cara membatasi iuran dana antara kota besar dan desa terpencil demi menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Ketika kita berlaku adil, maka akan ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap perilaku kecil maupun perilaku besar yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat, maka kita akan menerima balasan dari apa yang kita perbuat, baik perlakuan baik maupun perlakuan jahat atau buruk. Berkaitan dengan hubungan manusia dan keadilan, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia ada yang baik dan ada yang jahat. Setiap manusia memiliki karakter atau cara berpikir yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan manusia dan keadilan adalah hubungan yang sangat erat sekali dan tidak dapat dipisahkan. Manusia tanpa keadilan maka kehidupan manusia tidak akan rukun dan akan selalu ada pertentangan di dalamnya. Karena unsur utama dari kehidupan adalah keadilan. Karena keadilan memberikan suatu perdamaian dan meningkatkan rasa persatuan di antara manusia.